Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Gilamong Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Menak Jinggo, Pangeran Mojopahit yang dikuyo-kuyo. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa sudah ada pengumuman bahwa sebentar lagi ada sebuah pertemuan yang sangat penting di Teratak Rambat Manguntur, yaitu adanya pertemuan Nahom Narendro Sabto Prabu adalah pertemuan rapat yang membahas tentang hal-hal yang terkait dengan kenegaraan yang hanya diikuti oleh keluarga-keluarga dari raja. Bahkan orang yang sekelas Perdana Menteri atau Rakrian Mahamantri Mukhya itu pun tidak boleh mengusulkan sesuatu jika tidak diminta. Semua hak berbicara ada pada keluarga raja. Adapun yang lain berbicara apabila diminta. Bahkan orang yang sekelas menantu saja tidak bisa mengusulkan sesuatu kecuali apabila dimintai pertimbangan atau diperintahkan untuk berbicara, baru bisa mengusulkan sesuatu atau berbicara sesuatu. Pemirsa dimanapun Anda berada, Nahom Narendro Sabto Prabu mulai digelar. Semua orang-orang keluarga dekat sudah hadir di tempat itu. Ada Paduka Sori, yaitu Permaisuri. Ada ibu dari Permaisuri, yaitu Dyahwiat Rojo Dewi. Kemudian suaminya Raden Kudomerto Wijaya Rajasa. Kemudian kakak dari Paduka Sori atau anak tertua dari Dyahwiat juga hadir, yaitu Madu Dewi, yang disertai suaminya, yaitu Raden Metaun. Kemudian dari pihak keluarga Hayam Wuruk atau Prabu Hayam Wuruk yang masih sakit, ayah dari Prabu Hayam Wuruk, yaitu Raden Cakradara, hadir walaupun dia sudah sepuh dan sudah pikun. Kemudian adik dari Prabu Hayam Wuruk, yaitu Dyah Nirtaja Rajasa Dwitaswari, yang didampingi oleh Raden Sumana atau Raden Singowardono juga sudah hadir. Dan adik dari Prabu Hayam Wuruk yang lain, yaitu Dyah Nirtaja Rajasa Duhi Tendu Dewi, yang didampingi oleh suaminya Raden Larang, juga sudah hadir. Jadi jumlah seluruhnya adalah 10 orang. Kemudian ditambah dengan putra
atau putri satu-satunya dari Prabu Hayam Wuruk, yaitu Dyah Kusuma Wardhani, dan putra dari Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari, yaitu Raden Wikramawardhana, juga ada di tempat itu, sehingga jumlahnya adalah 12. Tetapi sesungguhnya anggotanya adalah 13. Kursi yang ada, belum ada yang menempati. Itu adalah kursi jatah dari Raden Notorojo atau Raden Wirobumi. Raden Wirobumi adalah anak dari Prabu Hayam Wuruk dari istri Selir, tetapi tidak tampak hadir. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya rapat Pahom Narendra Sabto Prabu dibuka. Paduka Sori sebagai seorang permaisuri dengan tidak sungkan-sungkannya langsung duduk di singgasana di mana biasanya diduduki oleh Prabu Hayam Wuruk. Padahal sebelum Prabu Hayam Wuruk meninggal, mestinya kursi itu tidak boleh ditempati oleh siapapun, kecuali kalau sudah meninggal. Tetapi kali ini, Paduka Sori langsung menduduki singgasana di mana kursi yang biasanya diduduki oleh Prabu Hayam Wuruk sekarang diduduki oleh Paduka Sori. Apa ini artinya? Artinya adalah Paduka Sori sebagai seorang permaisuri menunjukkan dirinya bahwa dirinya adalah orang yang berkuasa saat ini. Tetapi yang lain tidak protes. Setelah itu, Paduka Sori berbicara. Terima kasih keluarga besar Wangsa Rajasa sudah berkumpul. Aku duduk di tempat ini dengan satu alasan. Demi keberlangsungan kerajaan Mojopahit, maka perlu diadakan pertemuan seperti ini. Karena satu-satunya orang yang mengharapkan kesembuhan dari Prabu Hayam Wuruk adalah saya. Tetapi sampai hari ini Prabu Hayam Wuruk tidak bisa bekerja. Bahkan mengangkat tangannya pun tidak bisa. Oleh sebab itu, dengan alasan keberlangsungan kerajaan Mojopahit, dengan alasan agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik, maka rapat Sabto Prabu ini harus digelar. Tujuannya tidak lain adalah untuk menunjuk di antara keluarga ini menggantikan sementara kedudukan Prabu Hayam Wuruk, yaitu untuk menjadi raja dan menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu, apakah pertemuan ini bisa disepakati? Semuanya diam. Semuanya diam. Tidak ada yang berbicara. Kemudian Paduka Sori menoleh kepada ibunya
Bagaimana menurut ibu? Dyahwiyat terdiam sebentar, kemudian berkata, kalau pergantian ini bersifat sementara, aku setuju. Dan nanti apabila anak Prabu Hayam Wuruk sembuh dari sakitnya, maka kedudukan sebagai seorang raja harus dikembalikan kepada Prabu Hayam Wuruk. Itu pendapatku. Pemirsa dimanapun Anda berada, di sebelahnya, yaitu duduk Raden Kudomerto, Wijaya Rajasa. Nampaknya kurang berkenan melihat cara pandangnya agak melengos. Raden Kudomerto tidak setuju. Di dalam hati Raden Kudomerto, menantunya yaitu Prabu Hayam Wuruk masih belum mati. Mengapa harus diganti? Mengapa tidak menunjuk seseorang? Bukan harus mengganti, walaupun itu sementara. Dalam hatinya tidak setuju. Tiba-tiba Padukasori menunjuk kepada ayahnya. Bagaimana menurut ayah? Raden Kudomerto kemudian berdiri. Maunya dia mau mundar-mandir, tetapi ditahannya. Dia cukup hanya berdiri saja. Lama dia mau menyampaikan sesuatu. Pertimbangan-pertimbangan yang ada di dalam pikirannya penuh dengan tanda tanya. Apakah dengan keputusan itu tidak menimbulkan bahaya perang saudara? Bagaimanakah dengan pendukung-pendukung Prabu Hayam Wuruk di luar Sabto Prabu? Apakah tidak marah? Tiba-tiba Padukasori mengatakan, ayah, ini semuanya adalah demi keberlangsungan Mojopahit. Jangan sampai terjadi kekosongan kekuasaan. Akhirnya Raden Kudomerto, baiklah, aku setuju sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dyahwiyat Rojodewi. Kemudian dia duduk. Sekarang beralih pandangan menuju Dyah Nirtaja Dwiteswari. Bagaimana kamu, Nirtaja? Pendapatmu bagaimana? Dyah Nirtaja yang memang sudah bersekongkol sejak awal dengan Padukasori karena ada harapan agar Kusumawardhani tetap menjadi menantunya. Maka langsung dia mengatakan, aku sangat setuju karena kekosongan pemerintahan yang berlarut-larut berakibat kurang baik. Oleh sebab itu, harus ada pengganti dari Prabu Hayam Wuruk, walaupun itu sementara. Baiklah, kalau kamu sudah menyampaikan usul pendapat seperti itu, berarti pada hakikatnya sama dengan ibuku, yaitu Dyahwiyat Rojodewi. Sekarang beralih
kepada Raden Cakradhara, Sri Kertawardhana. Wahai ayah mertua, bagaimana menurut pendapatmu? Raden Cakradhara yang dalam keadaan kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, pikun. Kali ini dia ingat pergantian raja itu. Kalau terjadi raja itu mati atau raja itu mangkat, sekarang aku bertanya, apakah Raden tetap itu tidak bisa bangun? Apakah Raden tetap itu masih tidur? Kalau masih tidur, bangunkan. Jangan diganti. Bagaimana ini? Orang-orang yang ada di dalam ruangan itu berpikir, apakah kata-kata ini benar-benar? Atau kata-kata ini kata-kata orang pikun? Mengapa menggunakan kata-kata tidur? Dan apa yang disampaikan di awal itu benar. Pergantian raja itu kalau raja sedang dalam keadaan mangkat. Padahal Prabu Hayam Wuruk belum mangkat, masih sakit. Tetapi Paduka Sori mempertegas, wahai ayah, Prabu Hayam Wuruk, Raden tetap sekarang dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan pemerintahan. Oleh sebab itu, sementara ini ditunjuk penggantinya. Dan kemudian nanti kalau sudah sembuh, maka dikembalikan lagi posisinya menjadi raja. Tetapi Raden Cakradhara tidak berkata apa-apa, diam. Oleh sebab itu, oleh Paduka Sori tidak dianggap apa yang disampaikan oleh Raden Cakradhara itu tidak diperhitungkan sama sekali. Tiba-tiba Madu Dewi berkata, sekarang yang ditunjuk siapa? Paduka Sori langsung menatap kakaknya yang usul seperti itu. Walaupun belum diberikan kesempatan, tetapi dia langsung mengusulkan seperti itu. Terserah di dalam pertemuan ini, siapa saja boleh, asalkan disetujui. Apakah Raden Wikramawardhana? Apakah Dyah Kusumawardhani? Terserah. Asalkan kita semuanya sepakat. Kemudian adiknya Prabu Hayam Wuruk yang berasal dari Lasem mengusulkan, yaitu Dyah Nirtaja Rajasa Duhitendu Dewi. Mohon maaf, Paduka Sori, Permaisuri,
Kakang Bo, Prabu Hayam Wuruk itu belum meninggal. Apa yang disampaikan oleh ayah Raden Cakradara itu benar. Bagaimana mungkin harus diganti? Kalau kita semuanya sepakat mengganti Prabu Hayam Wuruk, walaupun itu hanya sementara, ini sudah bisa dikatakan perebutan kekuasaan secara halus. Atau paling tidak mendoakan supaya kakak saya itu cepat mati. Oh, jangan salah paham, Adimas, Rahimas, jangan salah paham. Jangan, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Aku selalu berdoa supaya Kang Mas Prabu Hayam Wuruk cepat sembuh. Dan tidak ada unsur-unsur ingin merebut kekuasaan dari Kang Mas Prabu Hayam Wuruk. Tidak ada. Jangan salah paham. Kamu sendiri menyaksikan bagaimana dengan kekosongan kekuasaan ini. Banyak orang yang ingin mencoba. Tidak lama, belum lama, kamu menyaksikan puluhan ribu orang yang dikumpulkan oleh Minak Jinggo di alun-alun. Itu kan membahayakan. Itu membahayakan. Oleh sebab itu bisa dilakukan oleh Minak Jinggo disebabkan pemerintahan ini kosong. Oleh sebab itu, jangan salah paham. Ini adalah hanya sementara. Baiklah, aku serahkan kepada yang lain. Apakah setuju atau tidak? Akhirnya, pemirsa dimanapun Anda berada, disimpulkan oleh Paduka Sori bahwa semuanya adalah setuju. Dan akhirnya Paduka Sori menunjuk seseorang untuk menggantikan kedudukan Prabu Hayam Wuruk. Orang yang ditunjuk itu adalah Dyah Kusuma Wardhani. Akhirnya semuanya lega. Semuanya lega. Memang di hati Madu Dewi dan di hati Dyah Nirtaja Tuhi Tendu Dewi, apabila yang ditunjuk itu Wikramawardhana, maka dia terang-terangan tidak setuju. Sekarang yang ditunjuk adalah Dyah Kusuma Wardhani, dan itu memang benar. Oleh sebab itu, langsung disetujui oleh semuanya. Semuanya setuju. Karena semuanya setuju, maka diputuskan bahwa orang yang menggantikan Prabu Hayam Wuruk untuk sementara waktu adalah Dyah Kusuma Wardhani, putri satu-satunya dari Prabu Hayam Wuruk. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu dilanjutkan dengan upacara penyematan mahkota yang dilakukan oleh Paduka Sori dan disaksikan oleh kerabat keluarga dari Wangsa Rajasa atau Rajasa Wangsa. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba ada suara yang keras. Suara itu adalah Emban Rogoweni yang memberikan aba-aba penghormatan kepada Paduka Sori. Kemudian Talam
yang dihias indah. Kemudian di atasnya ada mahkota diberikan kepada Padukasori. Kemudian mahkota yang indah itu disematkan kepada Dyah Kusuma Wardhani. Dan setelah itu penghormatan ditujukan kepada Dyah Kusuma Wardhani sebagai seorang Raja Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya duduklah Dyah Kusuma Wardhani di kursi ayahnya yang baru saja ditempati oleh Padukasori. Sekarang ganti diduduki oleh Dyah Kusuma Wardhani. Kemudian menataplah Dyah Kusuma Wardhani kepada orang-orang yang hadir. Dia berjalan turun dari singgasana, kemudian berjalan mengitari keluarganya. Setelah sampai di depan Dyah Wiyat Rojodewi, yaitu neneknya, dia mengatakan, "Nenek, aku sekarang menjadi seorang Prabu Putri. Bagaimana, Nenek?" Akhirnya neneknya merestui. "Bagus, cucuku. Sungguh sangat pantas kamu menjadi seorang Prabu Putri. Anggun, berwibawa." Kemudian menyapa kakeknya, yaitu Raden Kudomerto. "Kakek, restui aku. Aku restui cucuku." Kemudian berputar terus dan satu persatu disapanya. Kemudian sampai pada di luar keluarganya. Karena di sekitar Tratak Rambat Manguntur berjubel-jubel orang ingin menyaksikan secara langsung. Maka di sana ada Laksamana Nala, ada Gajah Enggon, ada Werda Mantri, Empu Tanding, dan pejabat-pejabat yang lain. Tiba-tiba Dyah Kusuma Wardhani yang duduk kembali di atas singgasana mengatakan, "Aku adalah seorang raja baru. Jawablah pertanyaanku. Raja itu memiliki Sabto Pendito Ratu. Apakah benar?" Seluruhnya mengatakan, "Benar. Sabdo Pendito Ratu adalah undang-undang yang harus ditaati. Apakah itu benar?" Maka semuanya menjawab, "Benar." "Baiklah kalau begitu. Sekarang dengarkan baik-baik. Aku akan bersabda dan segera tindak lanjuti apa yang aku sabdakan ini. Dengarkan baik-baik. Pertama-tama, tangkap Rogoweni." Betapa terkejutnya orang yang hadir di tempat itu. Pertama kali sabdanya adalah tangkap Rogoweni. Begitu Dyah Kusuma Wardhani memerintahkan menangkap Rogoweni, tidak ada kesempatan untuk lari. Maka Rogoweni langsung ditangkap oleh para prajurit. Jangan dilepaskan. Sekarang biar semuanya tahu, orang ini adalah orang yang paling kejam sekerajaan Mojopahit.
Dengarkan baik-baik. Siapa yang meracun ayah Prabu adalah dia. Siapakah yang mengirim ular-ular berbisa yang ditujukan kepada ibu selir, istri selir dari ayah Prabu? Adalah dia. Dan orang yang menyekap suami saya adalah dia. Siapa saksinya? Saksinya adalah saya sendiri. Aku 8 hari yang lalu mengalami penyiksaan yang luar biasa di kamp penyiksaan, di mana suamiku di sana juga disiksa. Aku datang seorang diri malam-malam hari ke Sendang Padertan, Temon. Aku di sana disekap. Aku disiksa di sana. Sehingga aku sampai guguran. Bahkan aku diberi racun untuk minum. Dan aku minum racun. Suamiku dalam keadaan tersiksa. Kakinya diborgol, tangannya diborgol dalam sebuah tiang yang sangat kuat. Kemudian sekujur tubuhnya penuh dengan luka. Wajahnya hancur. Tidak ada hukuman yang pantas untuk Rogoweni ini. Dia harus ditarik 4 kuda. Sehingga seluruh tubuhnya perotol. Karena kekejaman dia. Aku sudah berbaik hati. Saat itu aku mengusulkan kepada ayah Prabu untuk mengampuni dia. Tetapi sebuah pengampunan yang sia-sia. Justru malah ayah Prabu diracun, suamiku disandera dan disiksa. Dan mengirimi ular-ular berbisa agar bini Aji mati digigit ular. Oleh sebab itu, bawa dia ke alun-alun. Sekarang juga. Hukum sekarang juga. Dan aku akan menyaksikan sendiri. Pemirsa dimanapun Anda berada. Langsung yang namanya Rogoweni ini digelendeng oleh prajurit menuju ke tengah alun-alun. Dan Dyah Kusumawardhani turun dari singgasana dan berjalan menuju ke alun-alun. Sehingga seluruhnya orang menuju ke alun-alun. Dan dalam waktu sekejap, alun-alun sudah penuh dengan orang. Maka Rakrian Mantri Mukya menemui Dyah Kusumawardhani. Gusti Putri, apakah hukuman yang diberikan kepada Rogoweni itu? Rogoweni ini dihukum yang cara bagaimana? Itu terserah kepada Gusti Putri. Apakah dihukum seperti yang pernah disampaikan oleh Prabu Hayam-Wuruk, yaitu ditarik 4 kuda? Atau dihukum gantung? Atau dihukum pancung? Semuanya terserah. Atau diserahkan kepada masyarakat biar diadili secara rame-rame? Semuanya terserah kepada Gusti Putri. Suara-suara orang, serahkan saja kepada kami, biar kami gebuki rame-rame, dan sebagainya. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Rogoweni didekati oleh Dyah Kusumawardhani. Kamu adalah wanita yang paling kejam.
aku baru sadar. Aku menyesal pernah kamu merawatku. Aku menyesal aku pernah menyusui kamu. Walaupun air susumu pernah aku telan, tetapi dengan kekejaman ini tidak akan bisa membayar. Kamu wanita yang begitu kejam, menyiksa suamiku, meracun ayahku, mengirimi ular kepada ibu tiriku. Kamu justru merupakan wanita yang benar-benar iblis. Ampun, ampun Gusti Putri. Aku tidak akan mengulangi lagi. Aku tidak akan mengulangi lagi. Kamu menggunakan alasan apa? Kalau kamu minta ampunan, kamu tidak punya alasan. Kamu pernah mengatakan bahwa tidak akan pernah berhutang budi kan sama orang lain. Aku juga begitu sekarang. Aku tidak merasa berhutang budi kepada kamu. Gusti Putri berikan kesempatan sampai aku melahirkan. Kamu hamil? Benar Gusti Putri, aku hamil. Kasihan jabang bayi yang ada di dalam perutku. Kamu hamil, minta diampuni. Aku hamil, kamu beri minum racun, sehingga guguran. Sekarang kamu bisa mengatakan seperti itu. Apa kamu lupa? Kejadian itu belum sampai 1 bulan. Kamu sudah pelupa. Pemirsa dimanapun Anda berada. Akhirnya, ramai masyarakat. Ada yang bilang hukum gantung saja. Dihukum pancung saja. Ditarik dengan kuda. Dan sebagainya. Tiba-tiba, dari jauh ada yang bilang, serahkan saja hukuman itu kepada Kusumawardhani. Semua orang menoleh ke arah orang yang berteriak itu. Betapa terkejutnya orang sealun-alun yang asalnya berdiri, akhirnya semuanya terduduk dan bersujud. Karena orang yang bilang itu adalah Prabu Hayam Wuruk. Luar biasa. Prabu Hayam Wuruk tiba-tiba datang ke alun-alun dan dia sudah sembuh dari sakit. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Apa yang dilakukan oleh Prabu Hayam Wuruk? Oleh sebab itu, tunggu cerita selanjutnya. Sampai di sini, akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.